Seorang ulama berkata ada 4 ciri manusia. Ada orang yang berilmu, dia tahu bahwa dia berilmu, ikutilah dia. Tipe yang kedua, ada orang yang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak berilmu. Bahwa dia berilmu. Orang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dia berilmu. Sehingga dia tidak membagikan ilmunya. Tipe yang ketiga, dia tidak berilmu tapi dia sadar bahwa dia tidak berilmu. Akhirnya dia tahu diri, tidak sok tahu. Dan tipe yang paling buruk adalah tipe nomor 4. Siapa itu? Orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu bahwa dia tidak punya pengetahuan. Namu batu lolok tona komat caritai. Bagaikan batu itu bagaikan terbang kalau dia lagi ngomong. Batu pun bisa terbang kalau dia lagi ngomong. Saking pinternya, kelihatannya. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang sok tahu yang selalu kita hadapi? Banyak kok, banyak ya Bu ya. Orang sok tahu itu banyak. Bagaimana? Tapi kita nggak tahu nih, yang mana nih orang yang sok tahu? Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri orang yang sok tahu supaya untuk jaga-jaga diri supaya kita menghindar. Karena anjuran Rasulullah kita menghindari orang yang seperti tadi itu, orang yang sok tahu. Kita harus menghindar darinya supaya kita tidak ikut-ikutan jadi orang bodoh. Bayangkan kalau kita dapat informasi selalu dari orang yang sok tahu. Ya. Ciri yang pertama, tidak suka mendengarkan, hanya ingin didengarkan. Tidak suka mendengarkan, hanya ingin mendengarkan. Jadi selalu orang yang pintar, semakin dia pintar, lihat ciri orang pintar. Orang yang berilmu, semakin dia berilmu, semakin penasaran dia. Apa bukti dari penasarannya? Semakin penasaran dia, semakin rajin dia mendengarkan. Bukan, orang pintar bukan orang yang selalu berbicara, selalu membual. Tapi orang yang pintar akan semakin penasaran dengan ilmu. Semakin saya mempelajari Al-Quran, semakin saya tahu Al-Quran, semakin saya tidak tahu bahwa saya tahu Al-Quran. Semakin banyak saya tahu, semakin saya tahu bahwa sebenarnya saya tidak tahu. Ciri yang pertama, orang berilmu akan selalu tunduk. Orang yang berilmu selalu mendengarkan, tidak selalu ingin didengarkan. Ciri-ciri orang yang kedua, orang yang sok tahu, bagaimana Bu? Kira-kira Bu ciri-cirinya? Orang yang sok tahu, salah satu ciri-cirinya adalah tidak senang dikritik. Tidak senang dikritik. Ketika orang tidak senang dikritik bahwa ada masalah egoisme di dalam hatinya. Ciri yang ketiga, selalu ingin dipuji. Selalu ingin dipuji, kapuji-pujian, selalu ingin dipuji. Apapun yang dia lakukan adalah yang terbaik. Selalu dia yang selalu benar. Dan ciri yang keempat ini selalu nih, banyak nih teman-teman yang di rumah mungkin kita pernah melakukan ini. Selalu ingin terlihat sibuk, sok sibuk. Sok sibuk, sudah sok tahu, sok sibuk lagi. Iya kan? Orang sok tahu kadang ingin terlihat sebagai single fighter. Tidak ingin bekerja sama. Single fighter seakan-akan gua. This is me, Anania, kata Pak Ustadz tadi bilang, Anania berasal dari kata ana artinya adalah saya. Jadi itulah beberapa ciri-ciri, semoga kita terhindar daripada orang-orang yang sok tahu. Yang pertama tadi apa Bu? Tidak ingin didengarkan, selalu ingin dia saja yang ingin didengarkan, memandang remeh orang lain, selalu ingin dipuji. Allahu a'lam. Dan sebenarnya gini, ada juga tambahan. Buat orang-orang yang egois, kita bisa lihat cirinya. Dia mendustakan ayat-ayat Allah. Orang egois itu tidak mau menerima wahyu. Abu Jahal itu disebut bapaknya orang bodoh. Sebenarnya dia pinter, tapi dia tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Yang kedua, ada orang yang mau menang sendiri. Tidak mau dia kalah. Kalau dia kalah pasti banyak alasannya. Kapan selesainya ini permasalahan? Yang ketiga, dia mau mengatur tapi tidak mau diatur. Itu ciri-cirinya orang egois. Pendapatnya aja saya mau diterima, tapi pendapatnya orang tidak mau diterima. Tidak boleh begitu, harus menerima. Kalau mau menjadi pembicara yang baik, menjadilah pendengar yang baik. Dan yang keempat, ciri-ciri orang egois adalah keras kepala, kepala batu. Kepala batu. Kepalamu. Iya. Nah artinya tidak mau mendengarkan nasihat itu. Sombong jadinya. Betul. Ya Ustaz. Tadi kata Ustaz Syam juga katanya nggak boleh kayak biar kelihatan single fighter. Yes. Ya, karena itu sifat yang alami. Orang-orang pengen dibilang kita ini single fighter. Nah pertanyaannya, Bang Ucup. Ini bagus single ini fighter tuh apa ya Bang Ucup ya? Single fighter. Kalau menurut saya nih. Iya. Bagus sekali jawabannya. Belum Pak, belum. Oh belum jawab. Kayak Durasinya udah 3 menit loh mikirnya. Baru
Oke bang, single fighter bang. Single fighter. Sebelumnya saya mau ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dijawab. Kan ada mukadimah dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan paling enak buah semangka. Cakep. Ditaruh dalam nampak. Cakep bang. Memang paling banyak anak jejaka. Cuma RT Ocit yang paling tampan. Apa hubungannya sama pertanyaan? Pertanyaannya Kenapa tadi jadi single pantun? fighter. Udah dong gak usah dijelasin. Langsung aja. Single fighter. Single fighter itu saya ngerti banget. Singkong diparut dalamnya gula. Itu single fighter. Misro. Sotoy. Ada pertanyaan lain? Sotoyan mana nih? Sotoyan mana? Ada bintang tamu lain gak ini? Udah, ini sudah bintang tamu yang sudah pasti. Karena kita lagi membahas tentang orang egois. Betul. Kan dia tim bertiga, berarti dalam tiga itu tidak boleh ada yang unggul sendiri. Ini bagikan sisir tidak boleh ada nongol sendiri. Betul. Kalau ada sisir anak-anak sisir itu nongol sendiri akan berdarah itu kepala. Iya. Tapi ini bagus sekali. Ini akibat nggak ada sisir begini. Ini akibat nggak ada sisir nih. Tapi yang bagusnya adalah kalau kita saling menuduh dia nih yang paling sok tahu. Dia Iya. nih yang paling sok tahu. Dari kesotoyan itu nggak bikin trio buru-buru pecah ya. Oh, enggak. Justru jadi sesuatu bahan bisa Jadi kita saling Jadi toleransi. Oh, toleransi. Toleransi. Yang satu Arab, yang satu Betawi, yang satu Minang. Minang. Oh, Minang, Iya. Arab sama Betawi. Tawi. bagus ya. Kita udah apa sih ya? Udah kayak apa teman sahabat. Masih terima saudara orang gitu. Makassar enggak? Masih boleh. Mau jadi personal juga? Ada Ustaz Sam? Silakan. Aku gak bisa Ustaz sama mereka ini. Oke. Terus orang-orang hebat semua alhamdulillah. Oke, jadi Yang akan mendahului kita lebih dulu ya. betul. Jangan. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pergi Pak Ustaz. haji. Kesuksesannya. Pergi haji. Istighfar, istighfar. Orang mendahului pergi Iya. haji. Nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi intinya sifat sok tahu mungkin tidak diizinkan. Betul. Pertanyaannya apa akibatnya? Apa bahayanya? bahayanya jika kita menganggap diri kita ini paling benar dan serba tahu? Nanti akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustazah Oki. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Bahaya bagi orang-orang yang senantiasa sok tahu atau merasa paling benar adalah akan timbul sifat sombong di dalam dirinya.